Shalom, perkenalkan nama saya Francis Justinungki dari kelas A421 semester 4 jurusan keperawatan dengan NIM 2114 201138. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari keperawatan matriks 2 dengan dosen pengampu NS Mailin Kontul Escape MKes. 1. Pengkajian dan promosi kesehatan wanita. 1. Pengkajian wanita. Pengertian pengkajian merupakan tahap yang sistematis dalam pengumpulan data tentang individu, keluarga, kelompok. Dalam pengkajian harus dilakukan secara komprehensif dan terkait dengan aspek biologi, psikologis, sosial maupun spiritual. Tujuan pengkajian adalah dengan melakukan pengkajian perawatan dalam mengidentifikasi status kesehatan saat ini, serta pengkajian adalah langkah pertama yang penting untuk membuat rencana perawatan individu secara tepat. Pengkajian bertujuan untuk menetapkan suatu database tentang respon klien terhadap perhatian pada kesehatan atau penyakit dan kemampuan untuk mengatur kebutuhan keperawatan kesehatan. Aspek pengkajian kesehatan wanita. 1. Riwayat kesehatan wanita. A. Data pribadi, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, riwayat kontrasepsi, riwayat kesehatan keluarga, status kesehatan saat ini dan gaya hidup, penyakit utama atau masalah kesehatan. Psikososial, identifikasi seksual, perubahan fisik dan sikap dari wanita menunjukkan identitas sebagai wanita. B. Identitas kelompok atau kepuasan hidup dalam sebuah kelompok dan penerimaan konsep diri. Peran identitas diri, gambaran diri atau citra tubuh dan harga diri. C. Keemasan dan masalah kehidupan. D. Kondisi lingkungan sosial. E. Faktor pendukung dari keluarga dan masyarakat. F. Komunikasi atau hubungan dalam kelompok, keluarga dan masyarakat, atau perasaan dihargai. Selanjutnya, promosi kesehatan wanita. Pengertian promosi kesehatan wanita adalah proses untuk orang mampu meningkatkan kontrol terhadap dan memperbaiki kesehatan mereka. Promosi kesehatan meliputi dan merangkum pengertian dari istilah pendidikan kesehatan, penyuluhan kesehatan, komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE serta istilah lainnya. Terdapat kerangka 5 pendekatan promosi kesehatan, yaitu pendekatan medik, perubahan perilaku, pendidikan, pendekatan berpusat pada klien, dan perubahan sosial. Selanjutnya adalah upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi. A. Sadari pengertian pemeriksaan payudara sendiri atau sadari dari cara termudah untuk mengidentifikasi klien pada ukuran struktur serta bentuk payudara. Pemeriksaan ini juga bisa membantu deteksi dini kanker payudara sehingga mengurangi risiko keparahannya. Sadari adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan mata dan tangan Anda sendiri untuk menentukan apa terdapat perubahan pada payudara Anda. Pemeriksaan ini bisa dilakukan rutin di rumah tanpa memerlukan bantuan alat apapun. Selanjutnya, apus vagina. Pengertian vaginal smear merupakan metode yang dilakukan untuk mengidentifikasi fase siklus ekstrul yang sedang dialami oleh individu betina dengan cara mengamati tipe sel dan proporsi masing-masing sel yang ditemukan pada asupan hewan yang dapat diamati siklus seterusnya melalui metode vagina smear, yaitu hewan betina yang masak kelamin dan tidak sedang hamil. Apus vagina adalah cara untuk memudah efektif untuk mendeteksi tanda-tanda awal kanker leher rahim. Ini penting mengingat kanker leher rahim dapat disembuhkan sepenuhnya dengan pengobatan sederhana jika dapat diidentifikasi secara dini. Selanjutnya, observasi pap smear. Pengertian tes pap smear adalah pemeriksaan sitologi dari serviks dan porsio untuk melihat adanya perubahan atau kegagasan pada epitel
serviks 1 prosio atau displapsia sebagai tanda awal keganasan serviks atau prakanker. Pap smear merupakan suatu metode pemeriksaan sel-sel yang diambil dari leher rahim kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Pap smear merupakan tes yang aman dan mudah dipakai bertahun-tahun selamanya untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang terjadi pada sel-sel rahim. Selanjutnya, observasi IVA. Pengertian IVA test adalah metode infeksi visual yang asam asetat atau dikenal juga dengan sebuah visual impression with acyl acid. Seperti namanya, IVA test adalah suatu cara mendiagnosis dini kemungkinan adanya kanker serviks dengan menggunakan asam asetat. Pemeriksaan infeksi visual asetat atau IVA merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk screening kanker serviks karena kanker serviks merupakan jenis kanker dengan jumlah penderita terbanyak kedua setelah kanker payudara yang diderita wanita Indonesia. Pemeriksaan IVA menjadi pilihan utama screening kanker serviks dibanding pemeriksaan pap smear pada daerah dengan sumber daya terbatas. Hal ini karena pemeriksaan ini dapat diaplikasikan secara luas, membutuhkan peralatan yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, pemeriksaan kolposkopi atau adalah suatu cara untuk melihat kondisi leher rahim dari dekat. Ini merupakan cara paling cepat dan mudah untuk menentukan apabila terdapat perubahan sel-sel di leher rahim yang biasanya dapat diperkembangkan menjadi sel-sel kanker. Kolposkopi adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan kanker serviks dan kerap digunakan untuk menemukan sel-sel abnormal di serviks. Selanjutnya, observasi USG. Ultrasonografi atau USG adalah prosedur pengambilan gambar dari bagian tubuh tertentu. Ini dilakukan dengan memanfaatkan gelombang suara frekuensi tinggi. Prosedur ini menunjang ketepatan dalam diagnosis penyakit. Hasilnya dapat diarahkan pengobat untuk berbagai penyakit yang alami. Apa saja jenis pemeriksaan USG? Jenis USG yang dilakukan tergantung pada gangguan kesehatan yang dialami. Beberapa jenis termasuk yaitu ultrasonografi perut. Ini dilakukan di area bagian tengah atau dalam kurung perut gunakan mendiagnosis penyebab sakit perut. Ultrasonografi ginjal. Ini dilakukan untuk melihat ukuran atau lokasi dan bentuk ginjal serta struktur terkait seperti ureter dan kandung kemih. Ultrasonografi payudara. Ini dilakukan untuk membantu mengidentifikasi benjolan dan kista pada organ payudara. Ultrasonografi Doppler ini dilakukan untuk memantau pergerakan darah di dalam tubuh. Ultrasonografi panggul ini dilakukan untuk memantau kesehatan organ kandung seperti kemih, prostat, rektum, ovarium, rahim, dan vagina. Selanjutnya, ultrasonografi transvaginal ini dilakukan dengan mengetahui gangguan pada jaringan reproduksi seperti rahim atau ovarium. Ultrasonografi tiroid ini dilakukan dengan melihat dan mengukur tiroid. Hasilnya dapat dideteksi dan adanya nodul dan lesi di bagian kelenjar. Ultrasonografi transrectal ini dilakukan dengan memasukkan transducer ke dalam rektum guna untuk melihat kondisi prostat. Selanjutnya, persiapan operasi. Persiapan sebelum menjalani operasi medis yaitu makan makanan sehat sebelum operasi. 1. Menjalani gaya hidup sehat. Jika dokter sudah menyarankan Anda untuk menjalani operasi, segeralah mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. 2. Puasa sebelum operasi medis. Beberapa hari sebelumnya dokter akan memberitahukan apa Anda perlu puasa sebelum operasi. Ketiga, pemeriksaan kesehatan sebelum operasi. Pada umumnya dokter akan meminta pasien untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu di rumah sakit sehari atau beberapa hari sebelum operasi. Keempat, jika membawa atau memakai aksesoris apapun, rawat inap di rumah sakit. Kelima, bawa baju ganti yang nyaman saat menjalani pemulihan setelah operasi di rumah sakit. Gunakanlah untuk baju dan pakaian dalam yang longgar, nyaman, dan memiliki bahan yang menyerap keringat. Keenam, meminta dukungan orang-orang terdekat jika tiba waktunya operasi. Percayalah bahwa Anda
berada di tangan para ahli dan profesional yang tepat. Selanjutnya, persiapan kemoterapi. Kemoterapi adalah salah satu pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengobati, mencegah pemburukan gejala hingga menurunkan risiko penyebaran penyakit kanker. Namun sebelum melakukan kemoterapi, sebaiknya lakukan beberapa persiapan seperti pemeriksaan kondisi kesehatan gigi, memastikan kondisi sehat menggunakan pakaian yang nyaman, hingga cari tahu efek samping yang mungkin terjadi. Selanjutnya, pemeriksaan radioterapi. Radioterapi atau terapi radiasi adalah prosedur medis yang menangani penyakit kanker. Tujuan radioterapi adalah membunuh sel kanker, menghentikan pertumbuhan dan penyebaran sel kanker, serta mencegah kambuhnya penyakit kanker. Radioterapi bisa diberikan melalui pemaparan sinar X, penanaman implan di dalam tubuh, serta melakukan obat minum dan suntik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Radioterapi sering digunakan bersama dengan kemoterapi dan operasi mengangkat kanker. Selanjutnya, observasi cairan vagina. Keluarnya cairan vagina tidak normal bisa menjadi tanda-tanda adanya gangguan pada organ intim atau kesehatan tubuh wanita. Oleh karena itu, setiap wanita perlu mengetahui ciri-ciri vagina yang tidak normal agar bisa langsung mengantisipasinya ketika ini terjadi. Cairan vagina dapat dikatakan normal bila memiliki warna yang bening atau putih, berstruktur kental dan tidak lengket, serta tidak berbau. Sementara itu, cairan vagina yang tidak normal memiliki aroma yang tidak sedap, berwarna tidak normal, dan terkadang disertai beragam gejala lainnya seperti gatal atau nyeri. Selanjutnya, observasi edema. Edema pada kasus ringan sering terjadi dan biasanya tidak berbahaya. Akan tetapi, edema juga dapat menjadi tanda penyakit serius seperti gagal jantung serta gangguan pada hati, ginjal, atau otak. Oleh karena itu, pemeriksaan ke dokter saat ini terjadi edema sangat penting dilakukan untuk mencari atau penyebab yang mendasarinya. Penyebab edema menjadi ketika cairan di pembuluh darah keluar ke jaringan sekitarnya. Cairan tersebut kemudian menumpuk dan membuat jaringan tubuh membengkak. Edema pada kasus ringan terdapat akibat berdiri atau duduk yang terlalu lama, konsumsi makanan yang kadar garam tinggi secara berlebihan, perubahan hormon pada masa premenstruasi, kehamilan karena tubuh lebih banyak menahan garam dan air dari biasanya. Faktor risiko edema. Ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya edema, yaitu berjenis kelamin wanita, berusia lanjut atau lansia, memiliki berat badan berlebih, mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat antihipertensi, obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS, atau obat diabetes, penderita penyakit kronis seperti gagal jantung dan penyakit ginjal baru menjalani operasi. Gejala edema dapat timbul akibat tergantung dari kondisi dan lokasi jaringan yang berbengkak, keluhan yang muncul dan dirasakan oleh penderitanya. Sekian dari video saya. Terima kasih.